Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, terima kasih atas waktunya Suci dalam mengikuti kegiatan konseling hari ini. Dan bagaimana kabarnya hari ini Suci? Kabar saya alhamdulillah jauh lebih baik dari sebelumnya. Mungkin benar-benar baik. Oke, kelihatannya baik ya dari yang sebelum-sebelumnya. Oke. Eh, Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa dapat diakhiri. Eh, Bagaimana Suci kegiatan hari ini? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar. Karena mungkin keadaannya sudah baik, jadinya ya sekarang kegiatannya cukup lancar. Cukup lancar ya. Apakah ada kegiatan tadi pagi atau sekarang? Untuk tadi pagi sih paling cuma saya melakukan kegiatan beres-beres di rumah aja, nggak melakukan kegiatan yang terlalu berat. Terus tadi siang yang mungkin um, masih termasuk beres-beres rumah sih. Oke, berarti tidak ada kegiatan yang menghambat mungkin ya bagi Suci. Iya, Oke, eh, mungkin Suci udah siap untuk melakukan konseling hari ini. sudah. Oke, kemarin kan saya sudah memberikan tugas untuk Suci. Nah, boleh dibacakan tugas tersebut untuk sekarang. Nah, untuk tugas kemarin kan dikasih pertanyaan tentang apa sih yang uh, hal yang berubah setelah konseling dari kemarin-kemarin kan. Dari konseling kemarin, konseling yang kedua, saya rasa saya cukup jauh lebih baik, jauh sekali jauh lebih baik daripada sebelumnya, karena saya udah berusaha untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang mungkin bisa bisa jadi itu tuh menjadi penghambat untuk kegiatan saya gitu, kegiatan sehari-hari saya. Jadinya saya mulai sekarang untuk tidak terlalu memikirkan entah itu pikiran negatif ataupun masalah ataupun hal-hal yang menjadi bumerang kepada diri saya gitu. Jadinya saya merasa jauh lebih baik sekarang. Saya sudah menerima semuanya, mulai dari diri saya, masalah-masalah, dan mencoba untuk tidak lari dari masalah. Dan juga um, dari rumahnya konseling ini, saya udah mulai menemukan jati diri saya yang dulu sempat hilang gitu. Oke, berarti Suci sekarang itu jauh lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya, dan juga Suci bisa sudah memulai menerima dengan keadaan dari Suci sendiri, dan juga Suci tidak berpikiran negatif juga mungkin seperti itu. Iya, Oke, eh, apakah dari skala 1 sampai 10, Suci sekarang di skala berapa? untuk skala mungkin saya rasa saya sekarang udah di skala 8. Skala 8 mungkin ya. Cukup lumayan juga ya peningkatannya gitu, cukup besar gitu. Mungkin juga Suci juga sangat
terbantu mungkin dengan adanya konseling hari ini atau konseling ini? Iya, sangat terbantu sekali karena mungkin yang tadinya saya tuh stuck banget di masalah saya, tidak punya penyelesaian, tidak punya apa ya, eh, titik akhir lah, titik temunya apa saya harus maju atau mundur. Saya tidak tahu karena pada awalnya. Tapi setelah konseling ini saya coba buat memahami hikmah di balik itu semua. Jadinya ya saya lumayan cukup terbantu dengan konseling. Oke, jadi itu semua juga karena keputusan Suci juga dan cara yang ingin dilakukan oleh Suci juga. Jadi itu semua berkat Suci juga yang bertindak. Oke, apakah dari skala 1 sampai 10, Suci kan kemarin pengen di skala 8 mungkin ya. Nah, apakah ingin ada peningkatan lagi ke 9 atau ke 10 skalanya? Mungkin saya rasa sudah cukup karena itu udah jadi titik goal saya untuk bisa sampai ke skala tersebut. Oke, berarti Suci itu sudah merasa cukup dengan pencapaian di skala tersebut mungkin ya. Iya, Oke. Nah, coba Suci tulis hal yang membuat Suci bahagia. deh. Oke, kalau sudah boleh dibacakan apa saja. Untuk hal-hal yang saya buat saya bahagia itu, yang mungkin uh, kegiatan yang wanita sukai pada umumnya sih. Kayak saya sekarang hal yang mungkin bisa menghilangkan stres ataupun masalah-masalah yang ada. Jadi saya bisa lupa atau beristirahat sejenak. Saya sering menonton film entah itu drama apapun atau film apapun yang penting itu hal yang saya sukai gitu. Dan juga yang kedua saya sering melakukan quality time. Itu sih yang bikin paling bahagia untuk saya adalah quality time. Entah itu bersama keluarga, kerabat ataupun ya pasangan terkasih gitu. Tapi dengan quality time itu adanya interaksi gitu antara saya dengan orang lain, juga adanya berbagi cerita dengan orang lain, entah itu sedih ataupun bahagia, yang penting dari interaksi itu saya merasa tidak sendirian gitu. Terus untuk pekerjaan saya lumayan banyak mendapatkan job make up. Jadi itu juga sekalian hobi saya gitu. Pekerjaan saya itu sekalian hobi bagi saya. Jadi apa yang saya senangi, terus emang itu berjalan dengan lancar, jadinya ya saya senang. Terus yang selanjutnya mungkin
yang membahagiakan kedua setelah quality time itu self reward. Jadi kayak misalkan ketika saya mempunyai uang ataupun rezeki, saya menyempatkan untuk self reward untuk diri saya. Layaknya kaula muda, saya juga suka untuk berbelanja, suka untuk membeli jajanan. Itu sih yang saya selalu terapkan ke diri saya untuk cara untuk membahagiakan dengan hal sederhana, yaitu self reward untuk diri saya. Jadi kayak misalkan saya udah mencapai suatu eh, apa ya, tujuan saya misalkan, dan saya itu kayak saya harus berterima kasih untuk diri saya gitu. Saya self reward, membeli sesuatu hal yang saya sukai, saya senangi, jadinya itu menambah mood untuk saya. Oke, berarti banyak juga ya hal yang membuat Suci bahagia, dan salah satunya adalah self reward, yang dimana itu membalikan mood Suci mungkin ya. Iya. Oke, eh, adakah hal lain yang membuat Suci itu apa ya, terbawa larut dalam ketenangan gitu, selain dari yang tadi disebutkan oleh Suci? Untuk kata nelayan sih, mungkin ketika saya pergi ke suatu tempat, tapi yang belum pernah saya datangi sebelumnya gitu. Jadi saya mempunyai pengalaman yang baru, melihat suasana baru. Jadinya itu selalu membuat saya tenang, apalagi kalau misalkan contoh gitu, saya pergi ke daerah pegunungan atau uh, ya perkebunan gitu kan, udaranya lumayan cukup bagus ya. Jadinya itu selalu membuat saya tenang gitu, berasa kembali ke masa kecil di mana saya pergi berlibur ke tempat nenek. Apakah Suci itu eh, sudah mulai berinteraksi dengan sekitar, maksudnya mulai terbuka gitu dengan sekitar? Boleh dijelaskan? Untuk terbuka, iya sih saya sudah mulai mencoba untuk terbuka ke orang lain, meskipun ya terkadang saya masih terasa sulit untuk memulai percakapan terlebih dahulu gitu. Tapi terkadang saya selalu berpikir, kalau misalkan bukan kita yang memulai, lalu siapa lagi? Ya kan, uh, bagus juga kalau misalkan kita memulai untuk sesuatu hal yang baik. Jadinya ya, saya juga melakukan hal yang baik, bukan hal negatif. Jadi ya, apa salahnya untuk mencoba gitu. Oke, berarti Suci juga mungkin sudah mulai bertahap mungkin ya, dengan salah satunya itu memulai berinteraksi dengan sekitar mungkin ya. Oke, mungkin Suci boleh dituliskan agenda yang akan dilakukan oleh Suci untuk kedepannya, mungkin setelah selesai konseling hari dan selanjutnya dan seterusnya, mungkin buat kedepannya. Oke, silahkan ditulis ya.
Ya. Oke, kalau sudah boleh dibacakan ya itunya apa agendanya. Untuk agenda sih, kedepannya saya tuh ingin bukan hanya untuk diri saya, tapi saya tuh ingin memberikan reward kepada orang lain yang sudah mau menerima saya apa adanya. Lalu ya seperti contohnya, saya memberikan bukan hanya berupa barang, tapi juga kasih sayang. Karena sebelumnya kan diri saya itu terlalu tertutup ya kepada orang lain. Jadi saya tuh pengen act of action gitu ke orang lain. Jadinya mereka itu merasa nyaman kepada saya, ada timbal baliknya ke mereka, balas bodinya ke mereka, sudah mau menerima saya, entah itu dengan kelebihan atau kekurangan saya. Jadinya saya ingin memulai untuk semakin terbuka ke orang lain. Terus saya ingin mencoba hobi baru sih. Hobi baru yang sebelumnya belum pernah saya coba. Jadinya ada hal yang akan berkesan di dalam hidup saya gitu. Cari pengalaman baru, hobi baru, entah itu nantinya hobi itu um, memang belum pernah dilakukan oleh orang-orang pada umumnya, tapi setidaknya saya tuh bisa mempunyai pengalaman baru untuk saya simpan dalam memori saya. Gitu. Oke, berarti banyak juga mungkin ya agenda yang akan dilakukan ke depannya oleh Suci tersebut ya. Dan salah satunya dengan eh, memberikan reward kepada orang lain mungkin ya. Nah, eh, boleh dijelaskan reward seperti apa yang akan diberikan kepada orang lain tersebut? Kalau untuk reward sih, saya biasanya uh, melihat orang-orang itu dengan melakukan hal-hal sederhana yang membuat orang tersebut bahagia gitu. Contohnya seperti misalkan kita itu sudah ditemani oleh orang tua di saat kita sedih, senang, ataupun hal-hal yang lainnya gitu. Kayak misalkan saya itu memberikan hadiah kecil, tapi bukan hanya barang seperti yang saya sebutkan tadi, tapi dengan saya menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, terus saya lebih sering menceritakan hal-hal yang membuat saya bahagia atau hal-hal yang membuat saya sedih. Biasanya kan orang tua itu lebih suka anaknya terbuka dibanding yang tertutup gitu. Jadi saya ingin mencoba lebih terbuka lagi kepada orang tua saya, ataupun saya kepada teman-teman saya yang tadinya saya um, susah untuk diajak quality time, diajak bermain. Sekarang saya lebih ingin kasih waktu yang lebih buat mereka gitu. Jadi bisa quality time yang banyak dengan mereka dan juga yang lainnya. Berarti Suci itu ucap atau reward itu salah satu atau makna ucapan terima kasih Suci kepada orang-orang sekitar Suci yang telah peduli kepada Suci mungkin ya. Iya. Oke. Uh, adakah hal lain yang memang Suci mengganjal dalam hati ataukah yang ingin diselesaikan oleh Suci? Untuk hal mengganjal seperti itu, setiap orang sih pasti ada lah. Soalnya kan kita tetap manusia, kita pasti terkadang ada di satu titik, di titik terendah dalam hidup kita gitu. Jadi kadang saya juga selalu ingin mempunyai kehidupan yang sesuai harapan saya gitu, sesuai harapan saya, walaupun uh, disebut iri, tapi tidak boleh kan ya iri ke kehidupan orang lain. Tapi saya terkadang suka pengen mempunyai kehidupan seperti orang lain yang mentalnya
bagus, keadaan hidupnya bagus, apapun goal saya mungkin melihat kehidupan orang lain pasti akan terwujud dengan cepat gitu, tidak seperti saya yang harus perlahan menaiki tangga tanpa harus takut terjatuh kalau misalkan saya harus membandingkan gitu. Tapi ya saya harus berusaha untuk menerima tentang apa yang menjadi garis takdir saya. Oke. Berarti suci itu juga permasalahan tersebut bisa diatasi dengan cara menerima diri suci sendiri mungkin ya, dengan keadaan yang Iya, memang batasannya memang segitu mungkinnya, dan takdirnya mungkin begitu mungkin. Eh, iya, Mungkin untuk sesi konseling hari ini dicukupkan sekian mungkin ya. Dan jika Suci membutuhkan sesi konseling berikutnya atau selanjutnya, bisa menghubungi saya mungkin ya untuk kedepannya. Nah, ataupun yang ingin diselesaikan terkait masalah yang lain, boleh menghubungi saya. Dan terima kasih juga atas waktu yang Suci berikan dalam menyempatkan waktunya. Nah, semoga apa yang diagendakan ke depannya oleh Suci eh, terwujudkan dan berjalan dengan lancar. Dan amin. sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.